Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Pak Ari di pembelajaran tema 1 subtema 4 mata pelajaran matematika. Sebelum kita ke materi yang akan Pak Ari jelaskan, lebih dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Di pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang penghitungan, penjumlahan, dan pengurangan suatu bilangan. Amati video yang Pak Ari tampilkan. Menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Perhatikan contoh berikut. Berapa jumlah dan selisih bilangan 534 dan 249? Cara penyelesaiannya adalah susunlah bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Perhatikan. Nah, di sana tadi ada pertanyaan berapa jumlah. Jadi kita akan menjumlahkannya terlebih dulu. 534 kita akan jumlahkan dengan 249. Masih ingat bagaimana cara penjumlahannya? Ya. Perhatikan pada layar kalian. Di sini cara penjumlahannya. 4 satuan akan kita tambahkan dengan 9 satuan menjadi 13. 4 ditambah 9 jawabannya 13. Kita akan simpan 1. 1 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ingat, penjumlahan ini harus sesuai dengan tempatnya. Satuan dideretkan dengan satuan. Puluhan dijumlahkan dengan puluhan. Ratusan dijumlahkan dengan ratusan. Seperti itu. Jadi, jumlahnya adalah 783. Nah, ini cara kedua. Setelah kita mendapat jumlahnya, kita akan menghitung berapa selisih dari 534 dan 249. Cara menghitung selisihnya adalah dengan cara mengurangi kedua bilangan tersebut. Masih ingat bagaimana cara menguranginya? 543 atau 534 dikurang 249. Ingat, pengurangan ini atau penjumlahan ini sesuai dengan tempatnya. Satuan dideretkan dengan satuan, puluhan dideretkan dengan puluhan, ratusan dideretkan dengan ratusan. Perhatikan, kurangkan satuan 4 kurang 9. Tidak bisa kan anak-anak? Ya, kita pinjamkan ke 1 puluhan menjadi 14 dikurang 9 sama dengan 5. Berikutnya, sisa 2 puluhan lalu pinjamkan kembali 1 ratusan dan kurangkan 12 kurang 4 sama dengan 8. Nah, ini Pak Ari jelaskan kembali. Di sini kan 3. Sini 3 karena tadi sudah meminjamkan ke satuannya, satuan 4 ini, dia sudah 3-nya ini sudah meminjamkan 1 puluhan, jadi tinggal 2. 2 dikurang 4 atau 2 puluhan dikurangi 4 puluhan itu tidak
Bisa. Jadi duanya ini meminjam kembali ke 500-an. Jadinya 12 seperti ini. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Seperti itu. Karena ratusan ini sudah meminjamkan 1 puluhan, jadi tinggal 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi selisih dari 534 dan 249 adalah 285. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Nah, jadi jumlahnya adalah 783 dan selisihnya adalah 285. Seperti itu. Simak kembali contohnya. Kembali simak contohnya. Di sini tentukanlah jumlah selisih bilangan berikut: 356 dan 344. Perhatikan ya Pari, garis atau lingkari merah. Di sana kita akan menjumlahkan terlebih dulu. Ingat, kalau mencari jumlah ya kita jumlahkan dulu. Kalau mencari selisih berarti kita akan mengurangi bilangan tersebut. Di sini 356. Kita akan jumlahkan dengan 344. Hasilnya 700. Nah, karena kalian sudah memahami bagaimana cara penjumlahan susun ini, jadi Pak Ari tidak akan menerangkannya kembali. Nah, cara selisihnya juga begitu, kita kurangi. Pengurangannya ingat dari belakang ke depan dan sesuai tempatnya. Puluhan dikurangi puluhan, satuan dikurangi satuan, ratusan dikurangi ratusan, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Semoga bisa kalian pahami untuk materi yang pertama, menentukan jumlah dan selisih dua bilangan. Menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam suatu kalimat matematik. Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Perhatikan contohnya. Penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam suatu kalimat operasi atau kalimat matematika. Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada 115 ditambah 290 dikurangi 148. Penyelesaiannya, soal di atas terdiri dari operasi hitungan penjumlahan dan pengurangan. Untuk menghitung hasilnya, kerjakan dari kiri, yaitu penjumlahan, selanjutnya hasilnya dikurangi bilangan pengurangan. Bisa dipahami anak-anak? Perhatikan contoh dari Pak Ari agar kalian dapat memahami cara pengurangan dan penjumlahan seperti pada layar kalian.
Perhatikan, langkah pertama seperti biasa kita akan menjumlahkannya terlebih dulu. 115 ditambah 290. Ingat, satuan dideretkan dengan satuan, puluhan dideretkan dengan puluhan, ratusan dideretkan dengan ratusan. Kita tambahkan. 5 tambah 0 sama dengan 5. 1 ditambah 9, 10. Kita tulis 0, disimpan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Seperti itu. Langkah kedua, hasil dari penjumlahan ini, yaitu hasilnya 405, kita akan kurangi jumlah yang tadi. Kita akan kurangi 148. Lihat tahap kedua. Di tahap kedua ini, 405 dikurang 148. Sama kayak tadi, kita akan menderetkannya. Satuan kita deretkan dengan satuan, puluhan kita deretkan dengan puluhan, ratusan kita deretkan dengan ratusan. 5, perhatikan. Kita akan menguranginya dari belakang. 5 dikurang 8, bisa apa tidak anak-anak? Ya, tentu tidak bisa. 5 dikurang 8 tidak bisa. Pinjam 1 puluhan menjadi 15 dikurang 8 sama dengan 7. Kemana dia pinjam anak-anak? Ya, ke sini. Depan. Setelah itu, kita mendapatkan hasilnya 7 di sini. 0 puluhan berkurang menjadi 9. Lalu, kurangkan 9 kurang 4. Hasilnya 5. Nah, sebelum 5 ini meminjam ke 0, dia meminjam terlebih dulu, 0-nya meminjam ke 4. Seperti itu, menjadi di sini 10, 10 dipinjamkan ke 5 menjadi 9. Itu. Karena 4-nya ini sudah meminjamkan ke 0, jadi 4-nya ini tinggal sisa 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 257. Jadi hasil dari 115 ditambah 290 dikurang 148, hasilnya 257. Perhatikan di layar kalian kembali. Di sini ada soal cerita. Di sebuah toko kue terdapat 105 lemper yang isi abon dan 129 lemper isi daging ayam. Sebanyak 98 lemper sudah terjual. Berapa sisa lemper yang belum terjual? Nah, di sini kalian ditanyakan berapa sisa lemper yang belum terjual. Di sana ada lemper abon 105,
lemper isi daging ayam 129 dan lemper yang sudah terjual ada 98 lemper. Caranya seperti berikut ini. Perhatikan pada layar kalian. Untuk mengetahui jumlah atau sisa lemper yang belum terjual adalah dengan cara seperti berikut. Kita jumlahkan dulu lemper-lemper yang ada. 105 untuk lemper yang isi daging abon, ditambah lemper yang berisi daging ayam 129. Setelah itu kita kurangi dengan lemper yang terjual 98 sama dengan. Nah, seperti itu. Yang pertama kita akan jumlahkan dulu. Seperti ini. Kita akan jumlahkan. Ingat ya, setiap penjumlahan harus sesuai dengan tempatnya. Satuan kita deretkan dengan satuan, atau satuan kita jumlahkan dengan satuan, puluhan kita jumlahkan dengan puluhan, ratusan kita jumlahkan dengan ratusan. Seperti ini. 5 ditambah 9, 14. Tulisnya 4, simpannya 1. 1 ditambah 0, 1 ditambah 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi ini adalah jumlah lemper yang ada. Jumlah kedua lemper yang ada. Setelah itu, dari hasil 234 ini kita akan kurangkan dengan, setelah kita dapat hasilnya ini kita kurangkan dengan 98. Itu adalah jumlah lemper yang terjual. Sama, puluhan kita deretkan dengan puluhan, satuan kita deretkan dengan satuan. Seperti ini. Nah, seperti itu. Ingat ya, di sini kita mengurangi. Nah, 4 kurang 8 bisa apa tidak anak-anak? Ya, tentunya tidak bisa. Kita akan meminjam ketiganya ini. Kita pinjam satu puluhannya menjadi 14 dikurang 8 sama dengan 6. Karena 3 ini sudah meminjamkan, berarti sisanya tinggal 2. 2 dikurang 9 bisa apa tidak anak-anak? Ya, tentunya tidak bisa. Kita akan pinjamkan lagi ke depan. 12 dikurang 9 sama dengan 3. Karena 2 ini sudah meminjamkan ketiga, berarti tinggal 1. 1 ini tidak ada yang diajak kurang, berarti satunya turun. Nah, jadi sisa lemper yang belum terjual adalah ini. Bisa dipahami anak-anak? Nah, semoga kalian bisa memahami apa yang Pak Ari jelaskan. Berikutnya, materi berikutnya adalah tentang penyelesaian soal cerita dan penjumlahan dan pengurangan serta penyelesaiannya. Ayo membuat soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan. Kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan, misalnya diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan. Kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan, misalnya diberikan kepada, sisa, selisih, atau terjual. Seperti itu. Nah, Pak Ari akan berikan contoh dalam pembuatan soal cerita
Perhatikan pada layar kalian, buatlah soal cerita dengan penyelesaian operasi hitungan. Seperti ini. Di sini ada 175 ditambah 100 dikurang 250. Bagaimana cara membuat soalnya? Nah, seperti di bawahnya. Penyelesaian. Di toko buku ada persediaan 175 buku. Ini mewakili ini, 175 buku. Penjual membeli lagi persediaan sebanyak 100 buku. Membeli lagi berarti ditambah apa dikurang? Berarti ditambah. Ini mewakilnya 100. Jika buku terjual 250 buah, berapa banyak buku sekarang? Nah, jika buku terjual, berarti ini dikurangi, mewakili ini. Seperti itu anak-anak. Bisa dipahami? Ingat, ketika ada persediaan itu masih ada sisa. Itu modal persediaan itu misalnya. Kalau membeli lagi itu menambahkan, atau kalau ada kata terjual itu mewakili pengurangan. Seperti itu. Nah, untuk memahami lebih lanjut, Pak Ari akan memberikan kalian tugas di rumah. Tugas yang pertama, perhatikan dua bilangan berikut. Ada 326 dan 152. Hitunglah jumlah dan selisih dari bilangan tersebut. Pertanyaan pertama ini, atau soal pertama ini mewakili materi kita yang pertama, yang tadi di awal. Soal yang kedua, (84) ditambah 117 dikurangi 164. Titik. Nah, jadi kalian ini mewakili soal yang atau materi yang nomor 2 tadi. Bagaimana caranya? Apakah dijumlahkan terlebih dulu atau dikurangi terlebih dulu? Itu seperti materi yang Pak Ari jelaskan tadi. Kalau kalian menyimak, pasti kalian bisa. Soal nomor 3 mewakili materi yang ketiga tadi atau terakhir tadi. 250 ditambah 168 dikurangi 397. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian operasional hitungan. Nah, seperti tadi, buatlah soal cerita seperti tadi. Kalian bisa buatkan tentang buku, tentang apapun, asalkan mewakili nilai-nilai dari operasional yang tadi, nilai hitungan operasional yang tadi. Seperti itu. Nah, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini atau kesempatan pada pagi hari ini. Semoga materi singkat dari Pak Ari bisa jelas, bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Dan jika ada Pak Ari salah-salah kata atau salah ucap, Pak Ari minta maaf. Dan tidak lupa, terima kasih untuk orang tua siswa yang sudah mendampingi siswanya atau mendampingi putra-putrinya di rumah. Akhir kata, saya Ari Yudayana Tangkas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.